Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Menatap yang Biasa. Saya Daniel Budi Laksono. Berikut ini adalah terjemahan Pendeta Yowas atas salah satu bab buku Kosuke Koyama yang berjudul Pilgrim of Tourist. Bab tersebut berjudul Something More atau sesuatu yang lebih pada halaman 5-7. Demikian kutipannya. Beberapa waktu yang lalu, saya atau Kosuke Koyama mengunjungi sekolah teologi Tarus di Kupang Timor, sebuah pulau di sebelah timur Indonesia. Sekolah teologi Tarus memiliki 55 siswa dan terletak di luar kota. Ketika Anda memasukinya, Anda akan melihat banyak ayam, sebab sekolah itu mengusahakan sebuah peternakan ayam dan siswa-siswanya juga peternak ayam demi memberikan penghasilan pribadi bagi mereka. Ketika saya atau Kosuke Koyama menjumpai siswa-siswa di sana, saya memulai kuliah saya dengan bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian lihat ketika melihat ayam-ayam?" Siswa A menjawab, "Ketika melihat ayam-ayam itu, saya melihat telur-telur. Saya dapat menjualnya dan menghasilkan uang. Seorang pebisnis yang baik, kita membutuhkan jenis ini di gereja kita." Siswa B, "Ketika melihat ayam-ayam itu, saya melihat Allah. Allah menciptakan ayam-ayam. Ia menciptakan mereka bagi kita untuk kita makan." Seorang teolog yang baik dan pecinta ayam goreng, tentu dia harus mempelajari makna dari kata penting ini, ciptaan. Siswa C, "Ketika melihat ayam-ayam itu, saya melihat sebuah kehidupan keluarga yang baik. Seekor induk ayam selalu mengingatkan saya pada ibu yang baik yang memelihara anak-anaknya." Seorang yang sungguh mencintai keluarga. Dia akan mempraktikkan keluarga berencana. Dia akan menjadi seorang pendeta yang baik. Siswa D berkata, "Ketika melihat ayam-ayam itu, saya melihat perbedaan antara manusia dan binatang. Seekor ayam tidak memiliki akal budi seperti yang saya miliki. Kita jauh lebih unggul daripada ayam-ayam." Seorang filsuf yang baik. Lantas saya lanjutkan, "Luar biasa, kita telah menemukan begitu banyak hal menarik." Maksud saya menarik bagi kita, tidak bagi ayam-ayam itu. Yang darinya kita bisa memulai diskusi teologis kita. Kita semua melihat sesuatu yang lebih ketika melihat seekor ayam. Seekor ayam tidak sekadar seekor ayam. Nasi tidaklah sekadar nasi. Matahari bukan hanya matahari. Hujan tidak semata-mata hujan. Sebuah rumah tak saja sebuah rumah. Seekor kerbau bukanlah seekor kerbau belaka. Setiap hal memiliki sesuatu yang lebih. Ketika kita melihat ayam-ayam dan hanya melihat ayam-ayam, maka kehidupan kita kering dan tidak menarik. Orang-orang tidak datang kepada kita dan menyimak pesan Yesus Kristus jika kita menjadi pribadi-pribadi yang kering dan tidak menarik. Seorang pribadi yang menarik adalah seseorang yang selalu melihat sesuatu yang lebih dan mampu mengkomunikasikan sesuatu yang lebih itu kepada sesamanya. Anda, murid-murid Koyama, kini belajar teologi. Bagi saya, teologi menunjuk pikiran untuk melihat sesuatu yang lebih di dalam hal-hal yang biasa. Memang kita harus mampu melihat kuasa dari Sang Pencipta itu sendiri di dalam seekor ayam. Sekalipun beberapa jam kemudian ia akan menjadi ayam goreng. Di dalam Matius 6 ayat 30 dikatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api." Inilah cara Yesus memandang sesuatu yang lebih di dalam rumput di ladang. Tidakkah kehidupan kita akan berubah jika kita memiliki lebih banyak lagi cara berpikir ini? Pemikiran yang melihat sebuah pesan luar biasa di dalam sesuatu yang biasa. Adakah sesuatu yang biasa? Sebut satu saja. Tidakkah setiap hal secara mengesankan luar biasa? Sebab Allah yang luar biasa menciptakan mereka dan menebus mereka. Kemudian siswa-siswa menjawab, "Profesor Gunung Kecil," itu julukan Koyama, "kami akan memandang ayam-ayam dengan lebih penuh perhatian dan memakan mereka lebih berhati-hati." Benar, makanlah mereka dengan lebih berhati-hati. Nikmati mereka dengan lebih berhati-hati. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dari 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara, di dalam Labirin Kehidupan, Pendeta Yowas mengkritik cara paham yang lazim berlaku di kalangan Kristen, yang selalu ingin mencari yang luar biasa dengan meremehkan apa yang biasa-biasa saja. Padahal di dalam yang biasa atau ordinary, kita dapat menemukan sebuah tata kehidupan atau order
yang mencerminkan pemeliharaan ilahi. Maka pesannya sangat sederhana sekaligus jelas. Hargailah dan hidupilah yang biasa itu dengan hati yang bersyukur kepada Allah yang luar biasa. Akan tetapi jika kita membaca tulisan singkat Koyama di atas, kita akan menemukan sebuah pesan yang mungkin tidak senada dengan pemahaman yang Pendeta Yowas tawarkan. Ia berkata seorang pribadi yang menarik adalah seseorang yang selalu melihat sesuatu yang lebih dan mampu mengkomunikasikan sesuatu yang lebih kepada sesamanya. Anda kini belajar teologi. Bagi saya, teologi menunjuk pikiran untuk melihat sesuatu yang lebih di dalam hal-hal yang biasa. Nah, lantas bagaimana saudara? Mengapa kita justru diundang untuk lebih peduli pada yang lebih dari yang biasa saja? Koyama sesungguhnya tidak bermaksud menyarankan agar kita bersikap abai pada hal biasa. Justru sebaliknya, ia secara sengaja mempergunakan hal-hal biasa dalam tulisannya. Ayam, rumput di ladang, serta makan dan minum. Hanya saja, Koyama menyarankan adalah agar kita tidak berhenti di sana. Carilah yang lebih dari semua itu. Tetapi ingatlah bahwa yang lebih dari yang biasa itu tidak ditemukan di luar yang biasa, tetapi justru di dalam yang biasa. Itu sebabnya Koyama berkata seekor ayam tidak sekadar seekor ayam, nasi tidaklah sekadar nasi, matahari bukan hanya matahari, hujan tidak semata-mata hujan, sebuah rumah tak hanya sebuah rumah, seekor kerbau bukanlah seekor kerbau belaka. Setiap hal memiliki sesuatu yang lebih. Simaklah juga kalimat Koyama yang menunjukkan fungsi dari teologi. Bagi saya, teologi menunjuk pikiran untuk melihat sesuatu yang lebih di dalam hal-hal yang biasa. Kalimat ini mengingatkan Pendeta Yowas pada teologi sakramental Luther. Di dalam katekismus besarnya, Luther menjelaskan bahwa perjamuan kudus adalah tubuh dan darah sejati dari Tuhan Yesus Kristus di dalam dan dengan roti dan anggur yang diperintahkan kepada kita oleh sabda Kristus untuk dimakan dan diminum. Teologi sakramental Luther ini membantu kita memahami maksud Koyama. Apa yang spiritual, yaitu sesuatu yang lebih itu, ditemukan di dalam yang natural, yaitu yang biasa itu. Demikianlah tubuh dan darah Kristus hadir di dalam roti dan anggur. Pada titik ini spiritualitas hadir untuk menuntun kita agar tiba pada sesuatu yang lebih justru dengan menyimak hal-hal yang biasa. Namun untuk tiba pada sesuatu yang lebih itu, kita harus sungguh atentif pada hal-hal yang biasa itu. Dan ketika kita menemukan yang lebih itu, kita tak pernah bisa meninggalkan yang biasa. Sebab yang lebih tidak pernah ditemukan di luar yang biasa. Yang lebih itu melampaui sekaligus mendiami yang biasa. Pada saat kita mengabaikan yang biasa, luruh pulalah yang lebih itu. Pada saat kita terlalu terpaku pada yang biasa, tertutup pulalah kemungkinan kita untuk menemukan yang lebih itu. Sahabat, kekristenan tampaknya selalu terombang-ambing antara spiritualisme dan materialisme. Yang pertama, menekankan yang lebih justru dengan mengabaikan yang biasa. Yang kedua, tampil ketika mengutamakan yang biasa tanpa kemungkinan menemukan yang lebih di dalam dan di baliknya. Nah, kuncinya sekarang adalah memahami bahwa ternyata bagi kita, demikian pula bagi Koyama, yang lebih itu menunjuk pada Allah sendiri. Kita harus mampu melihat kuasa dari Sang Pencipta itu sendiri di dalam seekor ayam, sekalipun beberapa jam kemudian ia akan menjadi ayam goreng. Demikian ujar Koyama. Dengan cara itu kita akan terhindar dari dua jurang tadi, spiritualisme dan materialisme. Maka mulai sekarang, saudara, temukan, alami, serta rayakanlah kehadiran Allah, bukan di luar yang biasa, melainkan di dalam yang biasa. Kita tidak perlu meninggalkan yang biasa untuk menemukan Allah. Allah lah yang mendatangi kita melalui yang biasa, membiarkan dirinya ditemui di sana. Jadi alih-alih menyukai secara berlebihan apa yang luar biasa atau extraordinary itu, kita diundang untuk merayakan apa yang lebih dari yang biasa dengan tetap di dalam yang biasa atau intraordinary. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan? Silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.